Ada dua sisi dari minder. Satu, minder itu sebetulnya sikapnya orang lemah yang sombong. Yaitu dia baru merasa percaya diri kalau orang lain lebih rendah dari dia. Dia merasa rendah kalau orang lain lebih tinggi. Apa itu? Sombong. Jadi dia baru merasa percaya diri kalau orang lain lebih rendah dari dia. Tinggi sedikit, minder. Oke, itu satu sisi. Tapi satu sisi yang lain, minder itu diperlukan supaya kita tidak sombong, tidak tergesa-gesa, gitu, tidak menggampangkan. Minder itu merasa kita tidak cukup mampu, tidak cukup tinggi. Jadi kalau dilihat kitanya ini, kalau melihat diri kita sebagai orang yang mau berhati-hati, minder itu baik. Tapi kalau kita itu tanpa alasan minder, itu bermasalah. Berarti kita menuntut segala sesuatu di bawah kita sebelum kita merasa percaya diri. Jadi anjuran kepada orang yang minder, satu, syukuri rasa minder itu karena itu adalah rem supaya kita tidak berlebihan dalam rasa percaya diri. Oke. Kemudian anak muda membutuhkan sedikit dosis rasa minder supaya dia bekerja keras untuk membuktikan. Jadi kalau lihat orang, wah aku nggak bisa seperti dia, wah dia lebih tinggi dari aku. Kalau dia ada sedikit rasa minder, dia mau berusaha membuktikan bahwa dia bisa. Gitu. Kemudian syukuri juga karena itu cara Tuhan menyimpan kita supaya waktu muda tidak gagal dalam kesombongan. Tidak dibenci oleh orang yang nanti mendukung kita. Karena kalau kita sombong sejak muda, tidak dibantu. Ya, oke. Nah, ganti dari rasa percaya diri. Apakah rasa percaya diri yang sombongnya orang lemah, atau rasa percaya diri yang mencegah kita dari kesombongan, diganti aja dengan harapan baik. Orang yang berharapan baik tidak lagi memasalahkan dia percaya diri atau minder. Dia melakukan sesuatu, harapannya Tuhan membantu. Harapannya orang akan berterima kasih, mensyukuri yang dilakukan, kan harapan baik. Tidak perlu lagi kita percaya diri atau minder. Sudah datang, hadiahkan diri kepada orang lain, lalu katakan bahwa saya ingin membantu. Gitu, kalau saya diizinkan untuk bekerja di sini, saya akan senang sekali. Bagaimana dengan gaji? Saya memang punya standar tentang gaji, tetapi gitu, kalau seandainya saya diizinkan untuk membuktikan dulu apa yang saya bisa capai, saya akan senang sekali setelah 3 bulan saya digaji sekian. Bisa begitu caranya. Jadi bukan menetapkan sekarang, biar saya buktikan dulu. Nah, ini orang yang berharapan baik. Orang yang berharapan baik tidak lagi memasalahkan dia minder atau percaya diri, tapi yang penting dia melakukan. Karena kan anak muda itu memang sering galau, tetapi yang hebat tidak malu mencoba dan tidak suka menyerah. Coba itu, kalau tidak malu mencoba, tidak suka menyerah, hampir apapun bisa dilakukannya. Bagaimana dengan orang yang rasa percaya dirinya tinggi sekali? Anehnya mereka sering sukses. Tahu kenapa? Nggak masuk akal pun dia coba. Walaupun nggak kelihatan gitu. Orang nggak tahu dari mana aslinya, pendidikannya apa, tapi kalau rasa percaya dirinya tinggi, tampil kan? Dia angkat tangan, dia mencoba. Nah, kan sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa orang kalau masuk dalam satu masalah, dia selalu mampu. Karena Tuhan tidak kejam sehingga orang yang tidak mampu dimasukkan ke masalah yang dia tidak bisa tangani. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sekarang menantang deh, Panglima diajak bertengkar. Nggak direken sama Panglimanya. Berarti apa? Kita nggak diizinkan masuk masalah. Kalau diizinkan masuk masalah berarti kan punya kemampuan yang akan keluar kalau digunakan. Nah, orang yang rasa percaya dirinya tinggi ini mencoba apapun yang orang bahkan bilang nggak pantas, diketawai, dia coba. Nah, waktu mencoba kena masalah nggak? Nah, tolong ini hukumnya nih. We perform best under pressure. Kita ini berperan, berfungsi, perform paling hebat di bawah tekanan. Kalau sudah harus, kalau sudah terpaksa, kita itu hebat. Nah, orang belagu yang sok percaya diri ini masuk, tertekan tuh, stres tuh, menangis, berdoa, minta ampun sama Tuhan, tertolong, sukses. Luka-luka memang baret-baret. Nah, orang-orang yang terlalu mengukur dirinya,
Aku nggak bisa, ini bukan bidangku, bukan sekolahku, aku nggak pengalaman, nggak pernah, nggak jadi apa-apa. Itu sebabnya di atas sana orang-orang yang sukses itu selalu unlikely people. Orang-orang yang kelihatannya nggak mungkin. Itu tampan enggak, pinter enggak. Itu Pak. Yang gaji kita rata-rata nggak lebih pinter dari kita. Tuh anak buah semua setuju bilang itu. Iya. Ya, unlikely people, orang-orang yang nggak sepantasnya gitu. Tetapi mereka berani karena kan hukumnya itu keajaiban berpihak kepada yang berani. Keajaiban berpihak kepada yang berani. Kebesaran berpihak kepada yang sabar. Nah, bayangkan kalau dia berani dan sabar. Memperbaiki diri, kalau salah dia berdoa minta maaf sama Tuhan, tapi dia perbaiki diri, dia tanya orang siapa yang bisa. Itu yang kita lihat kenapa orang-orang yang kadang-kadang kita sebut terlalu percaya diri justru sukses. Jadi anjurannya test your luck. Uji keberuntungan kita. Sebagian besar dari kita terlalu aman hidupnya. Kurang berisiko, kurang berani. Tes gitu. Gitu ya.